ada apa istilahnya kendala atau apa untuk duduk bersama seperti ini supaya bukan bermaksud kami tidak mau bekerja sama, tidak Pak, karena seperti kata Bapak, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, tapi bagaimanapun juga kami sebagai lembaga publik tidak lepas dari kewajiban-kewajiban dan keterikatan bahwa kami harus diperiksa, diaudit. Itu kalau tahu proses audit di kami itu luar biasa, apalagi kami defisit itu pasti habis-habisan lah, kurang lebih begitu Pak ya. Tapi kami akan membuat telaah ini, mudah-mudahan itu menjadi solusi. Contoh, satu operasi tindakan jantung dengan kurang lebih biaya 150 juta, kalau iurannya 25.000 saat itu ya, 25.500 itu perlu iuran peserta kelas 3 1.500 orang Pak. Nah artinya disitulah ada konsep gotong royong. Jadi kalau dibilang rugi ya memang secara penerimaan iuran secara nasional dengan pembiayaan kita ke fasilitas pelayanan kesehatan, jadi biaya yang dibayarkan ke rumah sakit yang sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta JKN, yang peserta JKN yang sakit, karena banyak juga yang tidak sakit gitu, itu ada defisit gitu loh. Jadi itulah akhirnya waktu bahwa wajar pada saat ada sesuatu keuangan mismatch di situ, pasti yang selalu difikirkan bagaimana pengelolaannya, sudah betul apa enggak kan gitu. Nah itulah Pak, 2 tahun berturut-turut kami dilakukan audit khusus oleh BPKP 2018 dan 2019, dan itu dampaknya ke rumah sakit. Karena apa? Rumah sakit juga diperiksa, betul nggak ini, ada pengelubungan nggak, seperti yang sekarang kan ini lagi di audit BPKP, ada pasien COVID, bener nggak nih COVID kan gitu Pak. Dan alhamdulillah 2 tahun itu akhirnya akar permasalahannya Ibu Menteri Keuangan mengetahui persis, bukan di mismanajemen pengelolaan keuangannya, tetapi memang kecukupan iurannya. Makanya terus keluarlah Perpres ya 64, Perpres 75 yang intinya ada penyesuaian iuran di situ Pak ya, termasuk akhirnya ada dilibatkan pemerintah daerah. Tapi luar biasa kalau Muara Enim tanpa Perpres pun sudah duluan, itu kredit poin tersendiri. Nah itu Bapak kalau penjelasan terhadap iuran. Jadi insya Allah kemarin kami di Perpres 64 juga ada relaksasi tunggakan iuran. Jadi yang punya hutang sampai 2 tahun itu ada relaksasi, bisa mencicil gitu ya. Memang prosesnya kemarin pendaftarannya sampai 31 Desember ya, dimana dengan cukup membayar 6 bulan kartunya langsung aktif, kemudian sisanya bisa dicicil sampai tahun ini 31 Desember 2021. Itu salah satu peran serta BPJS Kesehatan terkait COVID ya, yang pandemi COVID yang kita rasakan bersama. Mungkin itu bukan asuransi komersial yang seperti biasa. Jadi ini adalah sistem jaminan sosial nasional yang sifatnya wajib. Nah, karena sifatnya wajib di sini semua diatur oleh undang-undang ya. Kepesertaannya wajib, iurannya juga akhirnya ditentukan terpusat ya, makanya ditentukan oleh DJSN. Oh ya, untuk kelas 1 segini, kelas 2, kelas itu artinya sudah semua terpusat. Nah, artinya Pak, pada saat mendaftarkan menjadi peserta CKN, berarti itu selamanya memang Pak. Seumur hidupnya dia mempunyai kewajiban untuk membayar iuran gitu. Nah, iurannya kemana? Nah, kami ini adalah pengelolaannya istilahnya satu basket, satu keranjang, satu pintu gitu. Penerimaan iuran berarti ya satu pintu. Artinya itulah yang dikelola untuk seluruh pelayanan yang semua ada sistem gotong royong. Pak, dengan BPJS Kesehatan ini Pak? Ya, hari ini kami sengaja mengundang jajaran Deputi Direksi BPJS wilayah
Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Bengkulu ini untuk hadir duduk bersama. Karena selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa pertama ketika masyarakat yang terdahulu ada asuransi BPJS ternyata putus, ketika kami asuransikan mereka harus bayar tunggakan. Kemudian kami punya 3 rumah sakit tipe D yang belum bisa bekerja sama dengan alasan-alasan persyaratan. Maka kami hari ini duduk bersama dengan jajaran direksi ini. Alhamdulillah setelah kami sampaikan hari ini sepakat, dan selama ini mungkin kesalah persepsian saja, sehingga walaupun masyarakat yang terdahulu pernah ikut asuransi dan putus di tengah jalan, kemudian kami asuransikan melalui APBD Kabupaten Muara Enim secara keseluruhan, maka mereka punya hak yang sama dan kami punya kewajiban membayari premi asuransi mereka, dan mereka punya hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa syarat lain. Nah, itu satu untuk masyarakat. Jadi tidak usah ragu, masyarakat siapapun yang tentu di luar tanggungan APBD itu TNI Polri dan ASN itu tentu sudah dilayani sebelumnya, sudah ada sendiri. Nah, jadi selain dari itu silakan berobat dengan mudah dan tidak ada syarat-syarat yang sangat penting kecuali harus punya KTP dan KK Kabupaten Muara Enim. Dan itu pun KK dan KTP itu gratis. Jadi tidak usah khawatir kalau memang belum punya KK KTP, segera daftarkan diri dan bisa direkam di kecamatan tanpa harus bayar ya. Itu yang paling penting. Yang kedua, kami meminta untuk bisa dikerjasamakan dengan rumah sakit 3 di wilayah yang ada di 3 wilayah tipe D, di Semendu Darat Laut, di Gelombang dan Lubai Ulu. Dan itu juga sudah sepakat dengan direksi jajaran direksi bahwa itu kalaupun ada kekurangan syarat yang tidak terlalu prinsip, itu akan dipenuhi sambil berjalan sehingga masyarakat bisa dilayani di 3 rumah sakit tipe D tersebut ya. Aku rasa itu, dan terima kasih kepada BPJS yang sudah hadir pada hari ini dan memberikan penjelasan dalam rangka pelayanan maksimal kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Oke.